Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jumpa lagi bersama saya Pendeta Yonatan Adi Septianta. Saya melayani di GKI Jatibarang, Indramayu. Dan Bapak Ibu Saudara, marilah kita bersama-sama memulai perenungan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapak, kami sungguh mengucap syukur hari ini Engkau kembali membangunkan kami. Engkau kembali memberikan anugerah bagi kehidupan kami. Engkau memberikan karunia untuk kami dapat bernafas, untuk dapat melaksanakan setiap kegiatan kami. Kami serahkan setiap kegiatan kami hari yang kami akan lalui ini. Biarlah Engkau juga terus menguatkan kami, biar Engkau terus memampukan kami, dan berikanlah kami hikmat untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan firman yang akan kami renungkan. Kami serahkan perenungan kami di pagi hari ini dalam nama Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 2 hingga ayat yang ketiga berbunyi demikian. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Semuanya sia-sia. Apa gunanya bagi manusia segala jerih payah yang dilakukannya di bawah matahari? Seorang rekan pernah mengatakan, ngapain sih kita ini harus berupaya di dalam kehidupan kita? Ngapain sih kita harus berjerih lelah? Toh ujung-ujungnya muara dari kehidupan kita adalah kematian. Percuma kita berusaha mati-matian, apapun yang kita lakukan toh bukan kita nanti sendiri yang akan menikmati, karena kita bakal mati. Segalanya yang kita lakukan ini gak akan dibawa mati. Semua jerih lelah kita ini sia-sia. Kita bakal mati. Kita gak akan menikmati apapun yang kita sebenarnya sudah lakukan. Begitulah kata seorang teman ini. Dan kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam pengkhotbah, dalam kitab pengkhotbah yang sering kali juga kita baca, kata sia-sia itu tidak hanya muncul sekali dua kali, tetapi banyak kali muncul di dalam kitab pengkhotbah ini. Seolah-olah pengkhotbah ini mengajak kita untuk melihat hidup ini dengan pesimis. Ngapain ya kita melakukan segala sesuatu? Ngapain sih kita jalanin aktivitas kita, berupaya dalam hidup kita? Toh nanti juga sia-sia. Begitu kata pengkhotbah. Namun tidak. Pengkhotbah tidak ingin mengajak kita untuk melihat hidup ini secara pesimis. Justru pengkhotbah mengajak kita untuk melihat kehidupan kita ini dengan realistis. Kata sia-sia yang dipakai oleh pengkhotbah dalam bahasa Ibrani-nya hevel. Hevel ini punya arti uap atau tarikan nafas atau hembusan nafas. Dan kalau kita lihat dengan kata sia-sia ini, pengkhotbah mengajak kita untuk melihat bahwa setiap tarikan nafas itu terjadi dengan spontan, dengan sebentar, dan dengan cepat. Dengan waktu tempo yang singkat, yang seringkali kita nikmati tetapi kita tidak pernah melihat ini adalah sesuatu yang spesial. Seringkali juga kita hembuskan nafas, tarik nafas, tapi ya sudah, berlalu begitu saja. Namun dengan kata sia-sia yang hevel ini, kemudian pengkhotbah ingin kita untuk melihat lagi dalam kehidupan kita, bahwa kehidupan kita ini yang pertama singkat. Kehidupan kita ini sebentar. Kita nggak pernah tahu berapa lama kita ada di dalam kehidupan kita ini. Tetapi yang jelas kehidupan ini singkat, sebentar. Yang dikatakan dengan sia-sia ini seperti tarikan nafas yang tidak berasa tetapi terjadi begitu saja. Kemudian yang kedua, di dalam kehidupan kita ini kita tidak selalu sedih, tetapi kita nggak juga selalu senang. Secara realistis pengkhotbah mengajak kita untuk melihat kehidupan kita nggak selalu sedih, tetapi nggak juga selalu senang. Ada masanya kita sedih, ada masanya kita juga senang. Ada masanya kita duka, ada juga masanya kita sukacita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, setiap detik langkah kita itu bermakna. Jika kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita merasa dalam kehidupan kita ini sia-sia, seperti apa yang kata pengkhotbah ini tadi, namun hari ini kita diajak kembali untuk melihat. Bukanlah kesia-siaan yang kemudian membuat kita tidak mau ngapa-ngapain, memilih untuk berdiam saja, memilih untuk baringan daripada kita berusaha atau produktif di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk melihat setiap detik, setiap langkah kita ini bukan hal yang sia-sia, tetapi adalah hal yang bermakna ketika kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Pengkhotbah
pasal 12 ayat 13. Ini adalah bagian akhir dalam kitab Pengkhotbah. Berbunyi demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua orang. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban semua orang. Kalau kita melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan, takut akan Dia, berpegang akan perintahnya dan melakukan perintahnya itu, maka kita tidak akan merasakan kehidupan yang hampa, sia-sia yang artinya nothing to do atau nggak ngapa-ngapain itu. Tetapi kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dan percayalah, kehidupan kita ini senantiasa bermakna. Apapun yang saat ini Bapak Ibu Saudara rasakan dan lakukan, segala sesuatu itu bukanlah sia-sia tanpa makna. Tapi segala sesuatu yang kita lakukan ini punya makna. Hidup kita adalah hidup yang bermakna ketika kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari bersama kita satu dalam doa. Ya Bapa, kami memulai hari ini dengan berpegang dalam firman-Mu. Kami percaya Bapa, setiap apapun yang kami usahakan, kami lakukan, kami upayakan, kami kerjakan hari ini, kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan ini boleh terus memancarkan terang kasih-Mu. Dan biarlah segala sesuatu yang kami lakukan ini bermakna. Tolonglah kami, mampukanlah kami. Berikanlah kami terus semangat yang baru setiap hari. Dan dalam nama Kristus kami menyerahkan setiap kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.